Walaupun nggak sefenomenal season 1, Squid Game season 2 tetap menawarkan drama yang solid dengan sentuhan emosional dari perjalanan Gi-hun. Tapi ya, karena fokus ceritanya itu lebih ke dendam pribadi, ya hype-nya itu nggak bisa menembus level yang sama seperti sebelumnya. Dibanding drama Korea Hellbound dan Gyeongsong Creatures, ya jelas kalau ini tuh masih jauh lebih memuaskan. Hellbound Season 2 itu mencoba terlalu keras buat ngeblend supernatural dengan drama kehidupan manusia biasa, tapi gagal bikin plot yang kohesif. Sementara itu, Gyeongsong Creature itu nggak bisa ngimbangin hype awalnya dengan eksekusi cerita yang bertele-tele dan karakterisasi yang nggak kuat. Jadi kalau dibandingin ya, Squid Game Season 2 ini tuh masih lebih unggul dari segi konsistensi cerita dan juga kualitas visualnya. Hai Searcher, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas Squid Game Season 2 yang udah tayang dari 26 Desember lalu, dan juga ada beberapa teori-teori menarik buat season 3 mendatang. Ya, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas ya. Jadi gini nih, Squid Game Season 2 ini tuh jelas punya kualitas yang jauh lebih baik pastinya dong dibandingkan Hellbound sama Gyeongsong Creatures itu yang season 2-nya tuh cukup mengecewakan banget buat Min Source ya. Ya, kalau Squid Game ini tuh kayaknya dia belajar banget dari kesuksesan dan juga kritik di season pertamanya. Visualnya sih sebetulnya nggak jauh beda ya, cukup keren juga, plotnya lebih tajam, dan tensinya itu tetap bikin deg-degan. Tapi ya emang hype-nya itu nggak bisa seheboh 3 tahun lalu, karena alur ceritanya yang sekarang itu lebih fokus ke perjalanan balas dendamnya si Gi-hun, dan bukan ke permainan yang bikin semua orang tegang nunggu siapa yang bakal bertahan hidup. Pendalaman karakter di season ini tuh bisa dibilang cukup lebih sempit. Karakter-karakter baru atau pendukung ya cuma sekilas aja diceritain. Ya mungkin kerasa kayak cuma tempelan banget gitu ya, biar alurnya tuh jalan. Ini tuh bikin sebagian penonton ngerasa kurang puas karena nggak ada koneksi emosional yang kuat dengan mereka. Semua energi narasi kayaknya diserahin sama si Gi-hun aja nih yang jadi hero di season ini, dengan dendamnya sebagai penggerak cerita. Nah, aksi balas dendam Gi-hun itu emang jadi highlight utama, tapi keputusan-keputusannya yang sering bikin penonton gregetan. Banyak yang ngerasa dia ini tuh sok pahlawan, berusaha ngehancurin sistem Squid Game dari dalam, tapi malah ngerusak rencana besar. Keberaniannya ini ya akhirnya jadi bumerang yang gak cuma ngebahayain dirinya sendiri, tapi juga orang-orang yang seharusnya dia lindungi. Nah, kalau season pertama itu fokus banget sama cerita survival dan juga drama antar peserta, season ini itu lebih condong ke intrik dan konspirasi di balik layar. Jadi ya meskipun tensi dan akhirnya tetap ada ya, elemen kejutan kayak di season pertama itu nggak terlalu berasa. Nah, para penonton nih udah punya ekspektasi tinggi buat sesuatu yang lebih eksplosif, tapi alurnya itu ya bisa dibilang agak lebih cepat dan terfokus pada motif personalnya Gi-hun aja. Di Squid Game Season 2 ini ya pastinya ada game baru dong yang bikin penasaran. Ya meskipun game kayak Red Light Green Light itu ya tetap hadir sebagai game utama ya, karena kan emang itu udah ikonik banget. Nah, kalau menurut Min Source nih, game itu tuh emang sengaja dijadiin pembuka lagi biar eliminasi pesertanya itu ya lebih cepat dan gampang. Tapi yang bikin ngakak sih ya, waktu si Gi-hun itu kepedean bilang kalau permainan kedua itu dalgona, tapi ternyata malah beda total. Ya soalnya kalau misalnya gamenya sama terus, kita sebagai penonton pasti udah bosen banget kan. Tapi emang sih yang bikin lebih seru lagi, setiap selesai main itu kan ada sistem voting buat menentukan siapa yang masih mau lanjut atau berhenti aja. Ini tuh kayak ngetes banget sisi kemanusiaan peserta. Beberapa dari mereka itu pasti bakal ngejar uang, atau ada yang udah cukup berhenti aja. Nah, di bagian ini kan pasti muncul dua kubu tuh, kubu X yang pengen keluar karena nggak sanggup lanjut, dan juga kubu Circle yang serakah banget karena tahu kalau ada yang mati, hadiah uangnya itu bakal terus bertambah. Nah, ini nih bikin konfliknya makin greget, terutama waktu lihat gimana mereka mulai saling curiga satu sama lain dan mulai bunuh-bunuhan. Tapi ya, ketegangan di season ini tuh ya emang sedikit beda. Kalau season 1 tuh emang kayak lebih thriller karena hukuman kalahnya tuh kan gak cuma ditembak mati doang, ada yang jatuh ke bawah atau cara yang lain tuh bikin kita deg-degan tiap detik. Nah, kalau di season 2 ini ya kebanyakan cuma ditembak mati doang. Jadi intensitas thrillernya atau horornya itu ya agak kurang. Apalagi konflik antar pemainnya itu lebih sering berujung pada saling bunuh, bukan semata-mata karena game itu sendiri. Ya menurut Min Source ya, ini tuh bikin tensinya memang agak sedikit lebih menurun ya. Meskipun ini tetap seru sih, ya nggak seseru season 1 ya. Walaupun begitu, kita udah dapat petunjuk kalau game di sisa season ini tuh bakal lebih mematikan dan intens. Min Source pribadi sih penasaran banget ya gimana bentuk game-game itu nanti. Soalnya game terakhir yang udah kelihatan di episode sekarang tuh cukup bikin terngiang-ngiang, kayak game kuda lumping yang muter-muter yang bikin pemain harus cari ruangan sesuai jumlah orang. Itu Min Source lupa itu tuh nama gamenya apa, coba kalian komen deh, soalnya lupa nama gamenya apa ya. Dan yang bikin tambah gak bisa lupa nih ada lagu creepy yang ngeplay di latar game terakhir itu kan, lagunya kan yang ring ring ring
ngeri, ngeri, ngeri. Jadi kita tuh otomatis bikin otak kita ngeplesetin jadi ring garing 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 garing, saking nempel banget melodinya. Di bagian ini walaupun gak seganas game lainnya, tapi ya sukses juga sih ninggalin kesan kuat buat kita yang nonton. Meskipun vibe di game season ini ya tuh kerasa beda, yang bikin season 2 tuh tetap menarik adalah cara ngasih twist di setiap tantangan. Pemain itu nggak pernah tahu bakal apa yang terjadi selanjutnya, apalagi sistem voting yang bikin mereka tuh harus nentuin nasib mereka. Ini nambah lapisan psikologis yang lebih dalam dibandingkan sekedar permainan fisik. Ya, overall sih, meskipun gamenya belum semuanya terungkap, main source cukup optimis nih sama game selanjutnya yang bakal lebih brutal dan bikin kita tuh makin tegang nunggu siapa yang bakal bertahan. Ya mungkin aja game terakhir nanti punya kejutan besar yang bikin kita nggak cuma ngeri, tapi bikin kita tuh mikir terus kayak di season 1, mikir keras lah ya. Season ini juga lebih serius dalam pendekatan aksi visualnya, tonnya lebih gelap, atmosfernya lebih dalam, dan ada beberapa adegan yang cukup mengguncang secara emosional. Apalagi twistnya tuh banyak terjadi pengkhianatan dan juga kita tuh bener-bener gak nyangka gitu ya. Nah, kalau menurut main source nih, karakter-karakter di Squid Game Season 2 ini punya sisi unik yang beda banget dari season sebelumnya. Nah, salah satunya ada karakter Hyunju yang ternyata adalah seorang transgender. Awalnya main source ngira dia itu rada bencong aja karena pembawaannya yang feminim secara penampilan ya, tapi ternyata makin ke tengah cerita, makin ke akhir-akhir terlihat dia tuh masih punya jiwa pria di dalam dirinya. Terutama waktu di pertarungan terakhir yang nunjukin betapa dia bisa menaikkan sisi maskulinnya daripada sisi femininnya dalam situasi yang penuh tekanan. Dan ya jujur aja, main source lebih senang kalau misalnya dia akhirnya memilih buat balik jadi pria sejati lagi. Ini tuh isu LGBT atau bukan ya, karena karakternya seperti itu? Ya soal Hyunjo ini yang jadi isu propaganda atau enggak, main source tuh sebetulnya ngerasa dia itu nggak terlalu ke arah sana. Kehadirannya tuh lebih terasa sebagai bagian dari pengembangan cerita yang nunjukin sisi emosionalnya, bukan buat sekedar jadi representasi komunitas tertentu. Malah dia jadi salah satu karakter yang berhasil memberikan warna baru ke cerita tanpa harus terkesan memaksa. Tapi tetap, main source itu tetap berharap dia nantinya bisa menemukan jalan hidup yang lebih solid, termasuk kembali lagi jadi identitasnya sebagai pria. Kemudian ini ada karakter Daeho yang bikin jengkel. Dia itu kan karakternya awalnya kan kayak sok pemberani banget di awal, sosok mantan marinir lah, tapi ternyata dia tuh cuma omong doang. Waktu ketemu situasi beneran, dia malah jadi pengecut yang cuma mikirin dirinya sendiri. Karakter kayak gini nih bener-bener bikin Minster tuh kesel karena dia tuh kayaknya cuma numpang eksis di cerita buat jadi contoh cowok sok jagoan tapi nggak punya nyali. Dan di sini tuh banyak gitu ya beberapa cowok-cowok yang sok maskulin tapi nyalinya ciut, yang bikin makin gregetan. Season ini tuh punya banyak karakter yang agak sok-sok maskulin tapi ternyata mentalnya lemah banget. Entah ini kebetulan atau emang disengaja buat ngasih kontras ke karakter Gi-hun yang lebih punya visi yang jelas walaupun banyak kekurangannya. Tapi tetap aja karakter-karakter kayak gini tuh bikin cerita agak melelahkan buat ditonton karena mereka lebih banyak bikin masalah daripada menyelesaikannya. Apalagi nih karakter si Thanos nih yang cringe ya, walaupun dia bukan Thanos Avenger. Thanos ini tuh bener-bener bikin sukses nih, semua penonton tuh gemes tapi dalam artian negatif. Bukan karena dia antagonis yang hebat, tapi karena pembawaannya tuh yang cringe banget. Kepribadiannya tuh terasa over the top dan gak terlalu relevan sama cerita utama, bikin dia lebih terasa kayak gimmick daripada karakter serius. Tapi ya mungkin di kehidupan nyata ada aja ya karakter-karakter kayak gini. Kemudian ada juga beberapa keseimbangan karakter yang kurang pas sih kalau menurut Source, karena season ini kan emang coba memberikan variasi karakter yang lebih beragam, tapi memang gak semuanya berhasil dieksekusi dengan baik. Ada yang jadi memorable kayak Hyunju, tapi ada juga yang berakhir ngeselin kayak Daeho ataupun si Thanos itu ya. Keseimbangan ini tuh jadi tantangan tersendiri buat cerita karena nggak semua karakter itu berhasil nyatu sama alur utama, ya ujung-ujungnya mati lah ya kali ya. Konflik emosional yang lebih dalam. Meski begitu, keberadaan karakter seperti Hyunjin ini juga ngasih dimensi emosional yang lebih dalam buat cerita. Dia itu berhasil bikin penonton ikut terhubung sama perjuangan identitas dirinya yang jadi salah satu highlight menarik di season ini. Tapi ya karakter-karakter lainnya tetap butuh pengembangan lebih supaya nggak terasa sekedar tempelan. Apalagi memang Hyunjin itu tuh benar-benar memberikan mental baik buat teman-teman setimnya ya. Nah, harapan buat season selanjutnya nih, Min Source itu berharap supaya season selanjutnya itu bisa lebih ngebalance karakter yang kuat sama ceritanya yang lebih solid. Soalnya meskipun ada yang berhasil ngasih impresi mendalam, ada juga karakter yang malah bikin cerita tuh terasa nggak nyambung dan kurang fokus. Ya semoga aja kayak misalnya si Hyunjo atau karakter lainnya itu bisa dapat resolusi yang lebih memuaskan di masa depan. Nah, ngomongin karakter si frontman nih alias Wang In-ho, dia itu kan bener-bener bikin Min Source nih waktu nonton gregetan abis ya di Squid Game season 2. Nyamar jadi pemain 001 dengan nama palsu Oh Young Il. Ya, dia tuh jadi sukses banget sih jadi villain yang cerdik dan manipulatif.
cara dia mainin emosi dan strateginya tuh memang beda level. Nggak ada tandingannya sih kalau dibandingin sama yang season 1 OIL 6. Rasanya setiap langkah dia tuh udah diatur sedemikian rupa biar nggak ada yang curiga, termasuk Gihun yang malah kelewat bego buat nyadar siapa dia sebenarnya. Nah, si Gihun nih yang jujur memang para penonton pasti setuju kan, dia begonya kelewatan. Ini tuh yang emang bikin kesel ya. Gimana bisa dia tuh nggak curiga sama si Oh Young Il, padahal dia itu kan udah punya pengalaman dari season sebelumnya waktu barengan sama si Oh Il 6 pemain 001 sebelumnya. Gihun itu udah menang dan ngalamin berbagai pengkhianatan, harusnya dia tuh udah punya insting lebih tajam dong buat ngeh kalau ada yang aneh sama si Young Il, tapi nyatanya nggak ada tanda-tanda dia sadar, malah kayak polos banget gitu, padahal posisi dia itu udah nggak bisa dibilang newbie lagi. Nama palsu yang nggak ketahuan ini ya merupakan bagian dari strategi Inho yang pakai nama palsu. Memang benar-benar jenius banget, dia benar-benar tahu gimana cara mengelabui pemain lain termasuk Gihun. Nama Oh Young Il yang mirip sama Il 6 ini tuh kayaknya sengaja dipilih buat bikin ilusi kalau dia tuh cuma pemain tua biasa yang nggak bakal dicurigai. Dan yang lebih ngeselin, pemain lain tuh juga pada percaya-percaya aja, gak ada yang menyangka gitulah kalau misalnya dia itu adalah frontman yang selama ini terlibat dalam pembuat game. Aktor yang meranin Hwang In-ho ini kan si Lee Byung-hun ya. Dia itu emang layak diacungin jempol sih. Dia berhasil ngasih nuansa misterius sekaligus manipulatif ke karakternya. Bikin kita para penonton gak cuma kesel tapi juga kagum sama kecerdasannya. Setiap adegan dia sebagai Young Il tuh berasa banget intensitasnya, meskipun kayak kelihatannya lemah banget sih. Tapi ya auranya itu tetap berbahaya. Nah, endingnya pun ya tetap meninggalkan cliffhanger yang cukup bikin penasaran. Meski nggak se-memorable di season pertama, banyak teori fans bermunculan tentang kelanjutan cerita, terutama soal kelanjutan perjuangan Gihun melawan organisasi di balik game ini, apalagi si Yoon. Itu kan udah ditangkap ya. Coba menurut kalian si Gihun ini ditangkap diapain ya? Disuruh balik main game lagi apa cuma disuruh nonton temen-temennya mati? Squid Game season 2 ini layak dapat rating 8/10 dari Minsource walaupun memang gak se-ikonik season 1. Season ini tetap berhasil ngasih pengalaman baru dengan fokus cerita yang lebih emosional dan game-game yang punya konsep fresh. Kehadiran sistem voting juga nambah tensi moral, bikin penonton itu mikir soal sisi gelap manusia, tapi ketegangan gamenya itu sedikit berkurang karena eksekusi hukuman kalah yang terlalu monoton. Meskipun begitu, karakter-karakter baru dan juga cerita Gihun yang lebih personal jadi poin plus yang bikin cerita itu tetap engaging. Oke, itulah dia review dari Minsource kali ini. Gimana menurut kalian? Seperti biasa, kalau kalian punya pendapat lain langsung aja tulis di kolom komen. Jangan lupa kita diskusi bareng ya, biar makin seru ngobrolin teori atau pengalaman nonton kalian. Jangan lupa subscribe channel Clickstars untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!